أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, di mana saja berada, semoga Allah selalu menjaga Anda sekalian, baik dalam iman, dalam akal, dalam jiwa, dalam rasa, baik juga dalam kesehatan lahiriah, badaniah, dan insyaallah begitu pula instrumen-instrumen kehidupan lahiriah. Semoga Allah selalu menjaga para pemirsa sekalian dan memberikan kelancaran dalam segala hal yang merupakan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat bersua kembali pada pelajaran kita, yaitu akhlak dan irfan, yang pada kali ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana pada pertemuan pertama kita telah membahas beberapa subjudul, yaitu mengenai makna akhlak, yang kesimpulannya dia berasal dari khuluq, yakni dari karakter atau kepemilikan sifat-sifat oleh jiwa manusia atau roh manusia atau oleh manusia, baik yang merupakan sifat-sifat yang baik atau merupakan sifat-sifat yang buruk. Oleh karena itu, pada subjudul kedua, yaitu jangkauan akhlak, kita telah membahasnya bahwa jangkauan ilmu akhlak adalah kebaikan dan keburukan berupa yang batin atau berupa yang lahir. yakni semuanya merupakan sifat yang batin, tapi yang dimaksud batin di sini, yakni ketika kami mengatakan yang batin dan yang lahir, yakni yang batin dan kurang memiliki dampak lahiriah. Kemudian yang kami maksudkan dengan lahiriah, yakni yang batin yang banyak memiliki dampak lahiriah. Yang pertama seperti iman, seperti riya, seperti misalnya buruk sangka, itu lebih menonjol dampak batiniahnya daripada lahiriahnya, walaupun dalam lahiriahnya dia juga memiliki manifestasi, tapi tidak sejelas manifestasi sifat-sifat batin yang kita istilahkan lahir, seperti kikir misalnya, dermawan dan sebagainya. Karena kalau kikir dapat kita lihat manifestasinya secara jelas, sifat batin yang memiliki manifestasi lahir yang lebih jelas daripada sifat batin lain yang kurang memiliki dampak lahiriah. Kemudian pada subjudul yang ketiga, yaitu tujuan ilmu akhlak, sudah tentu pada subjudul kedua kita telah lewati definisi ilmu akhlak. Kemudian pada subjudul ketiga kita sudah membahas tujuan ilmu akhlak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan beberapa subjudul lagi, yang mudah-mudahan Allah menyertai kita dalam hal ini, menutup kekurangannya dan membuka dan memperjelas kebenarannya, dan mudah-mudahan menjauhkan kita dari kesalahan. Begitu juga mudah-mudahan Dia Subhanahu wa ta'ala
menuntun kita kepada kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Pada subjudul berikut, yang pertama adalah beda ilmu akhlak dan beberapa ilmu lainnya. Mengapa subjudul ini saya bawakan dalam majelis kita ini? Karena pada pembahasan terdahulu, ilmu akhlak adalah mencakupi seluruh aspek kehidupan. Mencakupi juga seluruh ilmu-ilmu. Nah, jadi dia mencakupi ilmu-ilmu seperti akidah, ilmu-ilmu fikih. Dia juga mencakupi hal-hal yang batin, mencakupi hal-hal yang lahir, mencakupi hal-hal yang bersifat sosial atau rumah tangga, atau hubungan antara seseorang dengan dirinya, seseorang dengan Tuhannya. Walhasil ia mencakupi seluruh kehidupan. Ketika cakupan atau jangkauan ilmu akhlak seperti itu, mungkin ada pertanyaan dalam diri pemirsa. Lalu, kalau demikian, apa beda antara ilmu akhlak dan ilmu-ilmu lainnya? Kalau ilmu akhlak juga termasuk akidah, lalu apa bedanya? Dan mengapa dibedakan antara akhlak dan akidah? Kenapa tidak dikatakan ilmu akidah saja? Kalau ilmu akhlak juga menyangkut fikih, kenapa bisa diistilahkan di sana ada akhlak, di sana ada ilmu fikih? Kenapa tidak dikategorikan fikih saja, atau fikih dikategorikan akhlak saja? Nah, jadi kemungkinan adanya pertanyaan inilah yang membuat kami mengajukan subjudul ini pada pertemuan kedua kali ini. yakni ketika akhlak meninjau dari dimensi kepemilikan, yakni kepemilikan jiwa atau ruh atau batin manusia terhadap hal-hal yang mencakup semua, maka sebenarnya sudah jelas bagi kita bahwa akhlak itu melihat dari dimensi kepemilikan tersebut. Sudah tentu ilmu akhlak bukan hanya melihat dari dimensi kepemilikannya, tapi mengajari juga kita bagaimana memiliki yang baik dan bagaimana menghindari yang buruk atau mengobatinya. Nah, tapi dari potongan pertama, yakni bahwasanya ilmu akhlak melihat kepemilikannya, maka sebenarnya sudah jelas bagi kita beda ilmu akhlak dari ilmu-ilmu lainnya. Di sini saya akan membawakan dua contoh daripada perbedaan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya. Misalnya ilmu kalam. Ilmu kalam atau teologi atau ilmu akidah. Apa bedanya ilmu akhlak dan ilmu akidah? Nah, kalau ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang keimanan-keimanan dan dalil-dalilnya. Ini secara global kita bisa artikan bahwa ilmu kalam atau ilmu akidah atau ilmu keimanan atau ilmu teologi adalah ilmu yang membahas tentang keimanan-keimanan dan dalil-dalilnya. Misalnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada Tuhan dan apa dalilnya? Iman kita kepada yang pertama tadi adanya Tuhan ya, dan apa dalilnya? Kemudian iman kita kepada keesaan Tuhan dan apa dalilnya? Kemudian apa makna esa? Kemudian apa juga dalilnya? Kemudian keimanan kita kepada keadilan Tuhan dan apa dalilnya? Dan mengapa harus beriman kepada keadilan Tuhan? Kemudian keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa kita harus percaya dan apa dalilnya?
apa yang dikatakan kenabian, apa yang dikatakan risalah, dan apa dalilnya. Kemudian keimanan kita kepada kepemimpinan atau imamah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa harus ada imamah? Apa syarat-syarat imamah? Kemudian berapa orang yang bisa menjadi imam dan seterusnya. Dan apa pula dalil-dalilnya? Kemudian mengapa harus ada ma'ad, hari penghisaban di hari akhirat. Kemudian mengapa harus ada surga, mengapa harus ada neraka. Dan apa pula dalilnya. Itu merupakan bahasan-bahasan yang dibahas dalam ilmu akidah atau ilmu kalam. Nah, tapi ilmu akhlak dalam hal keimanan, ini ilmu akhlak dalam tauhid, ilmu akhlak dalam keadilan Tuhan, ilmu akhlak dalam kenabian, ilmu akhlak dalam kepemimpinan atau imamah, ilmu akhlak dalam ma'ad atau hari akhirat. Nah, itu apa? Yaitu melihat, meninjau dimensi apanya? Kepemilikannya. Yakni melihat kepemilikan ilmu terhadap hal-hal keimanan tersebut. Itu tinjauan akhlak. Karena salah satu akhlak terpenting itu adalah kepemilikan ilmu. Pada majelis pertama, saya sudah katakan bahwa kepemilikan sifat-sifat yang baik atau buruk. Sifat-sifat yang baik akan saya terangkan di kemudian hari. Saya mengatakan demikian. Sekarang saya jelaskan bahwa apa? Yang dimaksud kepemilikan sifat-sifat, yang dimaksud dengan sifat-sifat di sini bukan hanya semacam sifat-sifat yang umum diketahui oleh orang seperti sombong, tawadhu, dermawan, kikir, ikhlas, riya, dan seterusnya. Tapi sifat-sifat ini juga merupakan apa saja yang dimiliki oleh manusia, termasuk ilmu. Justru yang sangat penting dalam Islam dan dalam hakikat, sebagaimana diketahui dan dijangkau oleh ilmu filsafat, bahwa yang sangat menentukan bagi baik buruknya seseorang itu adalah ilmunya. Ketika ilmu seseorang salah, maka mustahil dia bisa menjadi baik. Mustahil. Ketika ilmu seseorang benar, maka dia sangat mungkin untuk menjadi baik. Oleh karena itu, Imam Ali alaihissalam mengatakan bahwa kalau ingin tahu mutu seseorang, lihatlah makanannya. Guru kami, Ayatullah Jawzi Omuli, mengatakan bahwa makanan seseorang itu ada dua. Makanan lahiriah, makanan batiniah. Makanan lahiriah seperti nasi, roti, kue, dan seterusnya, atau air, minuman kita. Nah, melihat mutu seseorang dari makanan lahiriahnya, yakni melihat dari halal haramnya, dari najis tidaknya, dari sudah bayar humus dan tidaknya, dan seterusnya. Tapi makanan batiniah adalah ilmunya. Beliau mengatakan adalah ilmunya. Yakni dilihat dari mana makanannya, dari mana gurunya siapa, belajar kepada siapa, ilmunya benar apa tidak, dan seterusnya. Ini yang menyangkut pembahasan kita kali ini. Yakni dalam contoh, bukan pembahasan pokoknya. Karena insya Allah di kemudian hari akan dibahas. Jadi manakala ilmu seseorang salah, maka mustahil dia bisa menjadi baik. Imam Shadiq alaihissalam juga mengatakan, bagi orang yang tidak berilmu, atau barangkali juga mencakup ilmu yang salah, beliau mengatakan apa? Al-amil bila ilm kasair ala ghairi tariqin. Fala yaziduhu sur'at as-sayr illa bu'da. Orang beramal tanpa ilmu, atau kalau boleh saya sisipkan dengan ilmu yang salah,
Tanpa ilmu, yakni bisa jahil, bisa bodoh sederhana dan bisa bodoh rangkap. Bodoh sederhana yakni yang tidak tahu, dan dia tahu kalau tidak tahu. Bodoh rangkap yakni dia tidak tahu tapi dia tidak mengerti kalau dia tidak tahu. Dia merasa tahu, tapi karena pengetahuan salah, maka dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, oleh karena itu, al-amil ala ghair ilm, yani al-amil bila ilm, atau orang beramal tanpa ilmu, yakni ilmu yang benar. Termasuk yang bodoh, yang tidak tahu, termasuk juga yang tahu tapi salah. Kasair ala ghairi tariqin, seperti pejalan yang tidak berjalan di atas jalannya. Kalau yajidu sur'at as-sayr, maka tidak menambah cepatnya jalan dia itu. Ketika dia berjalan semakin cepat, tidak menambah kecepatan jalannya itu illa bu'da, kecuali jauh dari tujuannya. Jadi kalau kita misalnya mau ke sebuah kota, atau misalnya mau ke Mekah, di sebelah kanan kita umpamanya Mekah, tapi dia mengerti atau dia tidak tahu kalau ke sebelah kanan ini, lalu dia berjalan ke sebelah depan saya atau kiri saya, atau dia mengetahui saya dengan pengetahuannya salah, kemudian dia berjalan ke arah kiri saya, maka semakin cepat dia berjalan, dia semakin jauh dari tujuannya. Oke, kita kembali ke masalah kita. Jadi ilmu akidah itu apa? Membahas banyak yang dibahas, puluhan keimanan. Tapi yang pokok, yang dasar adalah 5. Tauhid, keadilan, nubuwah, imamah, dan ma'ad. Nah, ilmu kalam membahas apa? Membahas 5 pokok ini. Mengapa harus ada 5 pokok, ada 5 dasar? Apa dalilnya? Dan apa masing-masing isinya? Jadi pembahasan ilmu kalam adalah membahas keimanan-keimanan dan dalil-dalilnya. Tapi ilmu akhlak dalam hal keimanan ini, seperti yang 5 ini, dasar ini, usuluddin ini, adalah membahas kepemilikannya. Yani, apakah orang ini memiliki atau tidak? Kepemilikannya itu sudah bersifat substansial. Artinya kalau sudah bersubstansial, sudah bukan bersifat lagi. Jadi sudah melengket, tak terpisahkan atau belum. Yang kedua, ini kepemilikan. Jadi tinjauan ilmu akhlak, kepemilikan daripada ilmu-ilmu akidah. Nah, kemudian, atau proses memiliki ilmu akidah. Jadi, dia sudah memiliki atau tidak. Kalau memiliki, sudah masih berupa aksidental, sifat biasa, atau sudah melengket tak terpisahkan. Yang biasa dalam istilah diistilahkan dengan, di istilah filsafat, biasa diistilahkan dengan substansial. Dia masih mengaksidentali sifat-sifat atau ilmu-ilmu akidah itu, atau sudah mensubstansiali. Ini kalau dia sudah mensubstansial, berarti sudah melengket. Itu pembahasan akhlak. Itu yang memiliki. Bagi yang tidak memiliki, dia mengajari bagaimana proses untuk memiliki ilmu-ilmu akidah itu. Jadi, selain dia melihat siapa yang memiliki atau tidak, dia juga mengajari bagi yang belum memiliki bagaimana supaya memiliki. Tapi ingat, bukan dari sisi argumentasinya. Karena itu dalam pembahasan ilmu kalam. Tapi dari cara-caranya. Nah, itu akhlak. Misalnya caranya harus terbuka. Dia harus lapang dada. Mengakui kesalahan argumentasinya manakala sudah jelas baginya kalau dia salah. Mengakui kebenaran lawan bicaranya manakala sudah jelas bahwa lawan bicaranya benar. Atau mempertahankan sedemikian kuatnya pandangannya manakala dia melihat bahwa argumentasinya masih kuat dan belum terpatahkan. Sekalipun menghadapi seluruh argumentasi dunia dan dia sendiri, dia harus kuat mempertahankannya. Nah itu. Jadi dari cara-caranya, nah itu ilmu akhlak. Atau misalnya belajarlah ke guru yang bagus, ke guru yang baik, ke guru yang memang memiliki
spesialisasi dalam hal keimanan itu. Jelas gurunya, silsilahnya jelas. Nah, itu pembahasan akhlak di situ. Jadi jangan berguru kepada sembarang guru. Bergurulah kepada yang memang dia guru, dan belajar ke guru, dan belajar ke guru, dan seterusnya. Sampai kepada para imam atau Rasulullah alaihissalam jami'an. Nah, bagi yang belum memiliki, bagi yang sudah memiliki, bagaimana caranya supaya dia bisa istiqomah dalam kepemilikan ilmu akidah itu? Nah, ini ilmu akhlak. Jadi bagaimana mempertahankan ilmu akhlak itu? Atau kalau lebih ilmiahnya lagi, kalau ingin lebih diistilahkan secara lebih ilmiah, bagaimana membawa ilmu akhlak dari aksidental menjadi substansial. Dari aksidental kepemilikan ruh kita, supaya menjadi ruh kita itu sendiri. Dengan cara apa misalnya? Mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ilmu akhlak. Pekerjaan ilmu akhlak di situ. Misalnya dia mengatakan, kamu jangan hanya tahu, tapi praktekkan dalam kehidupanmu. Maka ilmu yang sekarang yang kamu tahu, yang masih merupakan sifat bagimu, yang bisa lepas suatu saat, yang masih merupakan aksidental bagimu, nah, kalau kamu amalkan, maka dia akan terukir dalam jiwamu, dan akan menjadi bagian daripada jiwamu. Itu yang diistilahkan oleh para filsuf sebagai substansial. Jadi orang yang masih mengetahui bahwa Allah satu, bahwa Allah maha melihat, nah itu masih aksidental. Nah, akhlak datang mengajari dia. Kalau tidak punya ilmu tauhid, diajari bagaimana supaya punya ilmu tauhid yang benar. Belajar ke siapa, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara diskusinya. Nah. Kemudian, kalau sudah memiliki, ilmu akhlak datang mengajari, kalau kamu tahu bahwa Allah maha mendengar, jangan sembarang mengumpat orang. Jangan sembarang menggunjing orang. Jangan memfitnah orang. Jangan berbohong. Nah, kalau hal-hal yang disuruh oleh akhlak ini dipraktekkan oleh kita, maka ilmu kita tentang Allah maha mendengar itu akan terukir dalam jiwa kita dan menjadi bagian daripada jiwa kita. Jadi para pemirsa sekalian, dengan contoh ini menjadi jelas bagi kita mana yang ditangani oleh ilmu akhlak, mana yang ditangani oleh ilmu akidah. Ilmu akidah menangani keimanan-keimanan dan argumentasinya. Sedangkan ilmu akhlak menangani bagaimana cara mendapatkan keimanan-keimanan yang benar, kemudian bagaimana juga cara mempertahankannya. Cara mengukirnya menjadi bagian substansial daripada ruh kita, atau menjadi bagian zat ruh kita, sehingga tak terpisahkan daripada ruh dan jiwa kita sekalian. Ini bandingan ilmu akhlak dan ilmu akidah. Kemudian beda akhlak dengan ilmu fikih apa? Karena dikatakan tadi atau pada majelis pertama bahwa ilmu akhlak ini mencakup semua hal dalam segala kehidupan manusia, dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk berfikih. Nah, kalau ada pertanyaan, apa bedanya fikih dengan ilmu akhlak? Nah, maka kita akan mengatakan bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Tuhan dan dalil-dalilnya. Mana yang zahir, yang bersih, mana yang najis, mana yang haram, mana yang halal, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Nah, ini ilmu fikih kelas pertama. Kelas mukallidin. Artinya orang-orang yang bertaklid.
Jadi ilmu fikih bagi orang yang bertaklid adalah mengerti hukum-hukum Tuhan melalui fatwa para mujtahid yang ditaklidi. Bagaimana cara berwudu, dengan air seperti apa, syarat-syarat air wudu itu apa, rukun wudu itu apa, sholat itu bagaimana, rukun sholat itu apa. Nah, semua mukallaf wajib mempelajari ini. Oleh karena itu dalam Ahlul Bait mempelajari fikih adalah wajib hukumnya. Fikih keseharian. Dan tidak belajar dosa. Jadi ilmu fikih adalah mempelajari hukum-hukum Tuhan. Ilmu fikih kelas berikutnya adalah mempelajari hukum-hukum Tuhan beserta dalilnya. Syarat-syarat wudu itu ada berapa? Apa dalilnya? Mengapa harus ada syarat-syarat seperti itu? Rukun wudu ada berapa? Apa dalilnya? Rukun sholat ada berapa? Apa dalilnya? Nah, ini fikih berdalil dalam sebuah istilah. Al-fiqhul istidlali. Jadi fikih berdalil. Jadi mempelajari hukum-hukum Tuhan beserta apanya? Dalil-dalilnya. Ini yang disebut ilmu fikih. Tapi ilmu akhlak dalam masalah-masalah fikih ini apa? Seperti tadi, ilmu akidah. yakni meninjau kepemilikan daripada ilmu fikih tersebut. Orang ini punya atau tidak punya. Yang dipunyai itu fikih kelas pertama atau fikih kelas 2. Kalau dia punya masih merupakan sifat atau aksidental atau sudah merupakan zat alias substansial. Nah, kalau punya benar apa salah? Kalau tidak punya, bagaimana cara supaya punya? Tapi caranya, bukan dalilnya. Bukan dalil fikihnya itu yang diajari oleh akhlak. Tapi bagaimana cara mendapatkan dalil fikih itu? Misalnya pergi ke guru yang bagus, guru yang baik, guru yang memang mumpuni, yang memang belajar, guru yang ketahuan silsilah keperguruannya, silsilah belajarnya yang jelas. Kemudian mengajari bagaimana juga mensubstansialkan ilmu fikih itu. Jadi kalau kita tahu haram, akhlak mengatakan jangan lakukan. Jangan lakukan sekali, jangan lakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai menjadi bagian tak terpisah dari kita. Itu yang disebut menzati, jadi menjadi zat daripada ruh kita, atau mensubstansial, atau menjadi bagian substansial bagi ruh kita. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, kami harapkan pelajaran ini diperhatikan secara seksama, kemudian direnungkan, kemudian insya Allah diamalkan bersama-sama. Sekian dahulu pertemuan kita yang kedua ini. Semoga Allah selalu menjaga kita dari kesalahan, menunjukkan kesalahan sebagaimana ia, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghindarkannya, baik secara ilmiah atau secara perbuatan. Begitu juga semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, menunjukkan kebenaran sebagaimana ia, dan memberikan kekuatan kepada kita secara argumentasi dan secara amalan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.